Roma 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Kita membaca secara responsoria. Saya membaca ayat 18, jemaat ayat 19, demikian seterusnya. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah yang datang. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi Dia berharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan keadaan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sumber roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan penempatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang khusus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Allah, supaya Dia anaknya itu menjadi yang sulung antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian jauh firman Tuhan. Teguh berpegang kepada pengharapan. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, dan bukti dari segala iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman harus menjadi dasar pengharapan kita. Bagaimana agar kita teguh berpegang pada pengharapan? Yang pertama, kita harus menanti dengan iman. Dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-25 tadi diuraikan bagaimana oleh karena setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi ini dan segala isinya dikutuk. Ayat 19, ditaklukkan kepada kesia-siaan, sehingga kehidupan di dunia ini penuh dengan penderitaan karena akibat dosa Adam, dosa pertama manusia. Bumi dikutuk, ular dikutuk, perempuan dikutuk, laki-laki dikutuk, bumi ini dikutuk akibat dosa. Oleh karena dosa itulah sehingga ada keluhan, ada penderitaan, ada sakit, ada duka, ada segala macam pergumulan. Karena telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Demikian kata firman Tuhan. Termasuk juga kita orang percaya,
selama masih di dunia ini, selama masih mendiami tubuh ini, kita masih mengalami banyak penderitaan. Tetapi orang percaya harus hidup dalam pengharapan akan kekekalan. Sebab ayat 23b dikatakan, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sesudah kita setia sampai akhir, barulah kita mendapatkan keselamatan yang sempurna yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hidup ini karena ada kebahagiaan kekal, maka ada pengharapan. Kadang-kadang kita berpikir dan bertanya, mengapa saya sudah menjadi orang percaya, tapi kok masih ada penderitaan, masih ada pergumulan? Inilah jawabannya. Karena selama kita masih di dalam tubuh ini, kita masih mengeluh, kita masih menderita, masih datang pergumulan, sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Masih tetap juga ada masalah-masalah kehidupan. Pengharapan kita adalah pengharapan sampai kepada kekekalan. Pengharapan inilah yang akan membuat kita sabar menanti, sabar dalam menghadapi berbagai penderitaan, berbagai pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena ada kebahagiaan kekal yang menanti kita. Ini yang pertama, bagaimana supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan itu, yaitu kita harus menanti dengan iman, dengan percaya. Saya percaya. Sekarang saya menderita, tapi saya percaya kelak akan ada kebahagiaan. Kelak saya akan dimuliakan seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita menanti dengan tekun. Ayat 25b sampai ayat 27. Kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dalam kelemahan-kelemahan kita tidak mampu untuk berdoa. Ketika kita menghadapi pergumulan, rasanya kita putus asa, kita tidak mampu lagi untuk berdoa. Mungkin pernah mengalami. Tapi di saat-saat seperti itu, justru kita harus berdoa. Di saat-saat kita tidak sanggup lagi untuk berdoa, di saat-saat itu kita harus berlutut berdoa. Kadang-kadang tidak tahu lagi apa yang harus didoakan, tetapi dikatakan Roh Allah, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa, membantu kita. Mungkin hanya air mata yang keluar di hadapan Allah, tetapi Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan kepada Bapa di surga keluhan-keluhan kita, pergumulan-pergumulan kita. Air mata kita disampaikan oleh Roh Kudus kepada Bapa di surga. Sungguh indah sekali. Orang percaya itu tidak sendirian. Yesus Kristus adalah pendoa syafaat kita dari surga. Dan di sini ayat yang begitu jelas bahwa dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus, menjadi pengantara. Yesus juga menjadi pendoa syafaat, menjadi perantara. Orang percaya menyampaikan doa syafaat kepada Bapa di surga. Roh Kudus juga di sini dikatakan, Roh Kudus berdoa untuk orang percaya. Sungguh luar biasa. Jadi dalam kelemahan kita, dalam pergumulan kita, dalam masalah
kita, dalam kebahagiaan kita, dalam sukacita kita. Ada roh Allah yang ketika kita berdoa, dia berdoa dengan bersama-sama dengan roh kita, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada. Sungguh luar biasa orang yang hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bertekun, senantiasa bertekun. Karena ada Roh Kudus yang akan menyampaikan keluhan-keluhan kita. Jangan malah kita melawan. Melawan gimana? Ketika dalam masalah, enggak mau lagi berdoa. Walaupun memang sulit untuk berdoa, tapi jangan enggak mau lagi berdoa. Tetaplah berdoa. Ada Roh Kudus yang akan kita dan menyampaikan doa-doa itu kepada Bapa di surga. Karena itu mari kita bertekun, senantiasa bertekun. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita teguh dalam pengharapan? Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 28 minggu yang lalu juga sudah kita dengarkan dari versi arah yang lain. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kita garis bawahi hari ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, di dalam kita menantikan pengharapan, khususnya pengharapan kekekalan kita harus senantiasa mengasihi Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencari wajah Tuhan itulah yang Allah bekerja di sana. Allah bekerja dalam masalah, Allah bekerja dalam penderitaan kita, Allah bekerja dalam keluhan-keluhan kita, dalam persoalan-persoalan hidup kita. Allah bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu kalau kita mau menantikan Allah bekerja, Allah bertindak dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat ini, maka mari kita mengasihi Allah. Mari kita senantiasa mencari Dia, mengasihi Allah lebih sungguh lagi dan lebih sungguh lagi. Hari lepas hari kita terus berharap, karena pengharapan kita bukan hanya untuk hidup di dunia ini saja, tetapi terutama adalah pengharapan kekekalan. Kalau kita berharap hanya untuk dunia ini saja, maka ketika pengharapan kita seakan pupus, kita juga akan menjadi stagnan, berhenti di tempat. Tetapi pengharapan kita adalah pengharapan kekekalan. 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pernah ingat ayat ini? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi orang-orang percaya itu menaruh pengharapan bukan hanya di dunia ini. Justru pokoknya bukan yang di dunia ini, tetapi menaruh harapan kekekalan. Sebab kalau hanya menaruh harapan di dunia ini saja, kita dikatakan firman Tuhan adalah orang-orang yang paling malang di antara manusia. Jangan lagi kita mengatakan, aku telah setia mengikut Tuhan, tapi enggak kaya-kaya. Aku telah setia mengikut Tuhan, tapi kok masih sakit terus. Aku telah setia mengikut Tuhan, ini tapi kok usahanya tidak berhasil dan lain sebagainya. Karena kalau itu adalah hanya pengharapan di dunia ini saja, kalau kita hanya berfokus hanya kepada itu saja mengikut Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di antara manusia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, memang berkat jasmani kehidupan kita
mengikuti. Damai sejahtera akan mengikuti kita. Kekuatan akan mengikuti kita. Di dalam kita mengharapkan pengharapan yang sesungguhnya, yaitu pengharapan kekal di dalam kerajaan surga. Marilah kita berpegang teguh kepada pengharapan kita, karena sebagai orang percaya kita mempunyai pengharapan kekal, mempunyai keselamatan kekal, mendapatkan janji kehidupan kekal yang Tuhan janjikan, dan janji itu adalah pasti. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti digenapi bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terus tekun mencari Dia, bagi orang-orang yang mampu mendobrak segala masalah dan pergumulan dan tetap matanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan saat tidak dapat dibandingkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan akan anugerahkan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita berjalan makin lama makin kuat. Secara manusia, orang berjalan makin lama makin lambat. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 84 katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Berjalan makin lama makin kuat, karena kita berpegang kepada pengharapan kekal yang Tuhan telah janjikan. Maka di dalam ayat 29 dan 30 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan terakhir, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi inilah pengharapan anak-anak Tuhan, orang-orang yang pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menentukan kita untuk diselamatkan. Dia juga memanggil kita. Setelah dipanggilnya, Dia benarkan kita, Dia ampuni dosa kita. Lalu terakhir, ketika kita bebas dari tubuh penderitaan ini, kita dimuliakan. Inilah pengharapan yang sesungguhnya. Dalam firman Tuhan ini boleh membuat kita berbahagia. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita berbahagia, karena satu saat kelak kita akan dimuliakan. Kita akan mengalami damai sejahtera yang tak terkatakan bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami memahami firman-Mu ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Karena itulah yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa beriman, berpengharapan. Ajarlah kami untuk senantiasa tekun, sabar di dalam menjalani hari-hari hidup selama kami masih menumpang di bumi ini. Dan ajarlah kami untuk terus mengasihi-Mu, terus mencari wajah-Mu, karena Engkau berkenan kepada orang-orang yang mengasihi-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.